Kembali kita bertemu untuk manajemen pemasaran pada pertemuan yang ke-15, pertemuan terakhir dengan materi kita tentang struktur organisasi. Jadi kita akan membahas sedikit tentang struktur organisasi. Apa yang dimaksud dengan struktur organisasi? Struktur organisasi dari beberapa pakar, menyatakan, ini kita ambil ada dari Robbins di Manajemen Sumber Daya Manusia tahun 1994, ada dari Rekso Hadi Projo dan Handoko tahun 1992, dan beberapa pakar yang lain. Menurut Handoko, struktur organisasi merupakan suatu kerangka atau bagan yang menunjukkan seluruh kegiatan untuk pencapaian tujuan dari suatu organisasi, di mana terdapat hubungan antara fungsi serta wewenang dan tanggung jawab. Jadi hubungan pelaporan formal terlihat di dalam struktur organisasi, termasuk adanya garis wewenang, tanggung jawab keputusan, jumlah tingkat hierarki, dan rentang pengawasan. Itulah yang definisi dari suatu struktur organisasi. Tujuan organisasi penjualan memakai struktur organisasi dengan tujuan ada 3 di sini. Yang pertama, kegiatan dari proses penjualan itu harus dibagi dan diatur sedemikian rupa sehingga perusahaan bisa mendapatkan keuntungan dari spesialisasi tenaga kerja. Jadi dengan adanya struktur organisasi di bagian penjualan, nampak kegiatan dan spesialisasi dari bagian-bagian tenaga kerja tersebut nampak di struktur organisasi tersebut. Adapun tujuan yang kedua dari struktur organisasi tersebut harus bisa menyediakan stabilitas dan kontinuitas dalam upaya penjualan. Jadi penjualan itu harus stabil dan terus berkesinambungan. Manfaat atau tujuan dari struktur organisasi di bagian penjualan yang ketiga adalah harus menyediakan untuk koordinasi berbagai kegiatan yang ditugaskan kepada orang-orang yang berbeda dalam tenaga penjualan dengan departemen yang berbeda dalam perusahaan. Jadi adanya hubungan koordinasi di bagian penjualan, baik sesama bagian penjualan ataupun ke bagian lain, departemen lain yang ada di dalam suatu perusahaan tersebut. Ini dapat dibaca dari 3 tujuan tadi. Ya, selanjutnya kita memasukin prinsip-prinsip organisasi dari bagian penjualan. Ini ada 5. Yang pertama, hierarki wewenang, kesatuan perintah, garis lawan staf, rentang pengawasan, sentralisasi lawan desentralisasi. Ya, satu-satu kita bahas. Prinsip-prinsip organisasinya, pertama hierarki wewenang. Jadi dari struktur organisasi itu bisa terlihat adanya hierarki, adanya wewenang baik dari eksekutif pemasaran senior ke manajer penjualan. Ya, jadi tujuan dari hierarki tersebut adalah mendorong efisiensi dengan mendelegasikan pekerjaan dan mempromosikan spesialisasi tenaga kerja. Jadi begini, dengan struktur organisasi di bagian penjualan, kita tahu di mana posisi kita, di mana keberadaan kita, dan dari situ kita tahu kepada siapa kita bisa mengasih laporan ataupun bertanggung jawab, siapa atasan kita dan siapa bawahan kita. Itu yang juga disebut dengan kesatuan perintah. Jadi begini, satu orang tenaga kerja dia hanya memberi laporan ataupun bertanggung jawab kepada satu atasan saja, bukan kepada banyak atasan. Nah, itulah yang disebut dengan kesatuan perintah. Selanjutnya garis lawan staf. Ini ada yang disebut garis dan ada yang staf. Jadi kalau garis itu adalah garis komunikasi, kemana kita bisa berkomunikasi, kemana kita bisa bertanggung jawab, dan kemana kita bisa memberikan perintah. Sementara staf itu hanya membantu, ya. Misalnya contohnya di sini, eksekutif staf hanya bertindak sebagai penasihat bagi eksekutif garis dan tidak mempunyai tanggung jawab khusus di bidang penjualan. Jadi dia contohnya manajer pelatihan juga mempunyai peran dalam organisasi penjualan. Ya, di beberapa perusahaan pelatihan penjualan dilaksanakan pada jenjang distrik atau jenjang bagian. Ya, atau distrik ini yang kita sebut dengan wilayah, ya.
Dan manajer pelatihan mempersiapkan materi institusional serta pergi ke distrik-distrik atau ke bagian-bagian dari bagian penjualan tersebut untuk menatarnya. Dia hanya memberi masukan pelatihan tapi bukan memberi perintah. Ya, terus selanjutnya tadi ini masih prinsip-prinsip organisasi, adanya rentang pengawasan. Ya, jadi berapa banyak tingkatan pengawasan yang akan kita dapatkan itu terlihat dari struktur organisasi. Sentralisasi lawan desentralisasi. Ini yang dimaksudkan sentralisasi adalah pengawasan dari tingkat pusat, sementara desentralisasi itu pengawasan di tingkat bawahan atau di tingkat daerah. Jadi bagian penjualan itu kan ada sampai ke distrik-distrik, pembagian ke wilayah-wilayah. Jadi ada kekuasaan yang bisa diberikan secara desentralisasi, di mana bagian pemasaran di tingkat wilayah bisa mengambil keputusan tanpa keputusan menunggu turun dari atas. Selanjutnya kita masuki ke faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Ini menurut Ernie menyatakan ada 4 faktor yang mempengaruhi struktur organisasi, yaitu strategi organisasi, skala organisasi, teknologi, dan lingkungan. Strategi organisasi ini berhubungan dengan tujuan dari suatu organisasi. Jadi struktur organisasi itu dibuat sesuai dengan apa tujuan dari suatu perusahaan. Jadi bisa jadi struktur organisasi itu bisa ramping, bisa juga makin mengembang banyak, itu sesuai dengan tujuan dari organisasi. Begitu juga dengan skala organisasi. Misalnya kalau organisasi atau suatu usaha itu dia besar, misalnya kita bagian pemasaran, memasarkan ke bagian distrik-distrik atau wilayah cabang yang banyak, itu otomatis struktur organisasinya dia akan melebar, berkembang ya per bagian-bagian. Nah, selanjutnya teknologi. Ini sesuai dengan kemajuan teknologi sekarang, struktur organisasi itu makin diperamping, dipersempit. Ini diakibatkan dengan majunya teknologi, mengakibatkan banyaknya sumber daya manusia atau tenaga penjualan tadi dikurangi, diganti dengan peralatan-peralatan canggih, misalnya dengan memakai komputer, dengan memakai robot ya. Jadi biasanya satu pekerjaan ataupun 3 orang, pekerjaan 3 orang sekarang sudah bisa dikerjakan oleh 1 orang saja dengan dibantu kecanggihan alat teknologi. Yang terakhir, faktor yang mempengaruhi struktur organisasi adalah lingkungan. Nah, ini lingkungan yang dinamis menuntut organisasi juga menyesuaikan diri secara dinamis. Jadi di mana suatu organisasi itu berada, dia akan menyesuaikan dengan lingkungannya. Jadi struktur organisasi dari perusahaan itu pun dipengaruhi oleh lingkungan di mana perusahaan tersebut berada. Selanjutnya, organisasi penjualan menurut orientasinya. Ini ada menurut tenaga penjualan lapangan dapat diorganisir berdasarkan pertama pembagian wilayah atau daerah geografis. Ya, ini contohnya organisasi penjualan menurut orientasinya, menurut geografisnya. Ini ada General Sales Manager membawahi 2 bagian, yaitu satu Eastern Regional Sales Manager dan Western. Jadi bagian timur dan bagian barat. Jadi di bagian timur itu ada satu sales manajernya, dia membawahi lagi distrik-distrik. Ada 3 distrik sales manager, begitu juga dengan yang di bagian barat. Jadi distrik sales manager itu nanti dia membawahi lagi individual sales people, sales territories. Ini nampak struktur organisasi secara geografis. Selanjutnya, organisasi penjualan menurut jenis pembelinya. Ini nampak strukturnya bahwasanya ini berdasarkan pembeli atau pasar ya, pasar kemana kita menjual barang kita. Ini ada sales manager automobil industri, sales manager truck manufacturing industry, sales manager farm and construction equipment industry. Jadi dia berdasarkan terhadap pelanggan dari produk atau dari barang yang dijual oleh suatu perusahaan ya, ataupun pasarnya kemana dia akan menjual. Jadi ini dibagi-bagi, ada yang ke bagian otomotif, industri otomotif, ada yang otomotif mobile, ada yang truck manufacturing, dan ada yang untuk farm dan construction. Farm ini pertanian dan bangunan.
industri bangunan, perlengkapan industri bangunan. Nah, inilah bentuk struktur organisasi bagian penjualan yang menurut jenis pelanggan atau pembeli atau pasar yang dimasuki. Yang ketiga berdasarkan jenis produksinya. Ini contohnya divisi sales manager produk A, divisi sales manager B. Jadi gini dia, kalau di sini itu dia berdasarkan produk yang dijual. Misalnya suatu perusahaan yang menghasilkan berbagai jenis produk, ya. Seperti kalau kita bilang contohnya perusahaan yang menghasilkan banyak jenis produk. Misalnya kayak Unilever. Unilever itu membawahi beberapa menghasilkan atau menjual beberapa jenis produk. Jadi dia membagi divisi salesnya itu berdasarkan produk A, produk B. Misalnya produk sabun ataupun produk bagian bedah atau kosmetik gitu ya. Itulah pembagian menurut produknya. Yang terakhir ada beberapa tahap-tahap penjualan, ya, langkah-langkah penjualan. Yang pertama persiapan sebelum penjualan. Ini ya, di sini langkah-langkahnya seperti mempersiapkan tenaga penjual dengan memberi pengertian tentang barang yang dijual, pasar yang dituju dan teknik-teknik penjualan yang harus dilakukan. Jadi seorang sales atau seorang penjual sebelum dia turun menjual produk atau memasarkan produk, dia harus dipersiapkan dirinya dengan segala hal yang berhubungan dengan produknya ataupun teknik-teknik penjualan yang harus dia lakukan. Nah, selanjutnya mengetahui kemungkinan tentang motivasi dan perilaku dalam segmen pasar yang dituju. Jadi persiapan selanjutnya adalah kita mengetahui tentang pangsa pasar kita atau pasar yang akan kita masuki, baik perilakunya, kebiasaannya, ataupun adat istiadat dari pasar yang akan kita masuki. Itu tahap persiapan sebelum melakukan penjualan. Masuk kita ke tahap kedua, penentuan lokasi pembeli potensial. Di sini langkahnya menentukan lokasi dari segmen pasar yang menjadi sasaran, membuat sebuah daftar tentang orang-orang atau perusahaan yang secara logis merupakan pembeli potensial dari produk yang ditawarkan. Dari konsumen yang ada, dapat pula ditentukan konsumen mana yang sudah menggunakan produk-produk saingan. Jadi menentukan lokasi pembeli dalam artian lokasi mana yang paling kita jadikan target pasar kita, dan siapa konsumen yang bagaimana yang ada di situ, serta konsumen tersebut apakah sudah memakai produk saingan. Jadi bagaimana cara kita untuk mengatasinya. Nah, jadi kita tentukan mana lokasi yang paling potensial yang bisa kita masuki. Tahap yang ketiga, pendekatan pendahuluan. Di sini penjual harus mempelajari semua masalah tentang individu atau perusahaan yang dapat diharapkan sebagai pembeli. Jadi siapa sasaran kita, siapa pembeli kita harus sudah tahu, ataupun kita sudah harus tahu. Misalnya kita mensuplai suatu perusahaan untuk kita jual barang kita. Ini misalnya kita barang bahan baku, kita sudah tahu ke perusahaan mana kita harus menjualnya. Selanjutnya mengetahui tentang produk atau merek yang sudah mereka gunakan dan bagaimana reaksinya. Jadi ini kita meluaskan pasar dalam artian konsumen sudah mempunyai produk yang mereka pakai selain produk kita. Jadi bagaimana cara kita untuk menarik mereka supaya bisa beralih ke produk kita. Bagaimana cara pendekatannya. Selanjutnya mengetahui kebiasaan membeli si pembeli, kesukaan dan sebagainya. Jadi kita harus mengetahui juga konsumen yang akan kita tuju, bagaimana kebiasaan dia membeli. Apakah dia membeli kontan atau dia membeli sistem kredit? Apa kesukaan si pembeli, misalnya dari produk yang kita hasilkan, apakah dari aromanya, bentuknya, ataupun dari rasanya. Nah, itu tahapan-tahapan penjualan. Masuk kita ke tahapan selanjutnya untuk melakukan penjualan.
Jadi di sini penjualan dilakukan bermula dari suatu usaha untuk memikat perhatian calon konsumen atau calon pembeli tadi, kemudian mengusahakan untuk mengetahui daya tarik atau minat mereka. Jika konsumen kita tadi sudah ada minatnya, dengan munculnya keinginan dia untuk membeli, maka penjual tinggal merealisasikan penjualan produknya. Pada saat tersebutlah terjadi proses jual beli. Kita masuk ke tahap yang setelah melakukan penjualan, itu adalah tahap pelayanan purna jual, di mana biasanya ini tahap penjualan purna jual ini biasanya ini adalah berupa jasa ataupun servis, ya. Pada tahap ini kegiatan penjualan tidak berakhir hanya pada saat terjadinya jual beli, tapi dilanjutkan dengan memberikan pelayanan atau servis kepada pembeli tadi, kepada konsumen kita. Dalam tahap akhir ini, penjual harus berusaha mengatasi berbagai macam keluhan atau tanggapan yang kurang baik dari pembeli. Misalnya ada pembeli kita atau konsumen kita yang komplain dengan barang atau produk yang kita jual. Jadi si penjual atau sales tadi harus bisa menangani komplain dari konsumen tersebut, ya. Pelayanan inilah diperlukan jika penjualan sesudah penjualan memberi jaminan bahwasannya adanya pelayanan purna jual. Ini biasanya yang sering kita lihat ini kepada barang-barang, misalnya konsumen sepeda motor. Setelah terjadi jual beli itu diikuti dengan adanya layanan servis atau layanan untuk memperbaiki atau ganti oli dari sepeda motornya, ya. Ataupun ada juga biasanya penjualan yang secara kosmetik itu biasanya dia untuk menarik minat pelanggannya, dia memberikan layanan purna jual dengan tujuan mengetahui ataupun mengambil testimoni dari pemakai kosmetiknya agar dapat testimoni tersebut diberikan kepada konsumen lain atau konsumen baru untuk menarik atau menambah jumlah konsumennya. Sampai di sini materi kita pada pertemuan yang ke-15 ini. Di akhir perkuliahan ini kami dari tim KDBK pengantar mata kuliah manajemen pemasaran memohon maaf apabila penyampaian materi ataupun penyampaian perkuliahan selama 1 semester ini banyak kekurangan ataupun terjadi kesilapan, kami mohon dimaafkan. Dan kami harap para mahasiswa sekalian mempersiapkan diri untuk kita melaksanakan ujian akhir semester. Dan terima kasih untuk semuanya. Semoga kita bisa berjumpa di semester depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.